Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran dari kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Dan sekarang bab tentang manjaa firruqa wa tamaim. Bukan man ini ya, ma. Sini man tulisannya. Harusnya apa yang datang tentang ruqyah dan tamaim. Jadi apa yang datang maksudnya dalil-dalil seputar mantra-mantra dan jimat-jimat. Kemarin sudah kita bahas sebagian jimat, yaitu gelang atau sesuatu yang melingkar, halqah. Nah ini juga jimat lagi, lebih umum sekarang. Tentang mantra-mantra dan jimat-jimat. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala tidak menjelaskan hukumnya dalam judul. Maksudnya tidak dibilang syiriknya atau haramnya atau apa gitu. Karena apa? Mantra itu tidak semuanya salah. Kalau tamaim yang rojih semuanya tidak dibolehkan. Dan yang jelas mantra ya, mantra itu ada yang dibolehkan. Bahasa syar'inya, bahasa Arabnya ruqyah, bahasa kita mantra. Dan dalam semua agama ada mantra ya. Maka mantra itu ada yang benar, ada yang salah. Kita lihat perinciannya di dalam Sahih yaitu Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, di dalam sebagian safar-safar beliau. Jadi bersama Rasul dalam safar. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan. Arsala rasulan. Beliau mengutus seorang utusan untuk apa? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin, agar tidak membiarkan di leher unta. Nah ini dalam safar, orang safar pakai unta. Jangan membiarkan ada di leher unta kiladatun, kalung, min watarin, dari busur, au kiladatan, atau kalung apapun, illa quti'at, kecuali harus dipotong, harus diputus. Itu utusan. Yang diutus di sini adalah Zaid bin Harithah. Yang diutus oleh Rasul untuk melakukan tugas ini siapa? Zaid bin Harithah. Apa faedah dari hadis ini? Yang pertama, wajibnya mengingkari kemungkaran. Jadi yang namanya menggantungkan kalung pada unta, baik berupa atau berasal dari tali busur maupun yang lainnya, dengan tujuan untuk menangkal ain. Jadi tujuan mereka itu untuk tangkal bala, tolak bala. Maka itu adalah jimat. Maka itu adalah kemungkaran. Maka harus diingkari. Rasulullah mengutus utusan untuk memutus itu langsung. Jadi pengingkaran itu kalau yang paling tinggi itu dengan tangan, langsung ditangani gitu. Barang yang haram rusak. Seperti gitar, ambil banting gitu. Karena haram hukumnya. Alat-alat musik haram. Ya, dalam mazhab Syafi'i, alat musik itu kalau ada orang merusak alat musik
tidak wajib mengganti, bahkan nggak perlu mengganti. Kenapa? Karena itu barang haram, ngapain diganti? Jadi merusak alat musik tidak domin, ya tidak menjamin. Kemudian yang kedua, diterimanya khobar ahad atau hadis ahad. Diterimanya hadis ahad. Nah, ini bantahan kepada Mu'tazilah dan yang semisalnya yang mengatakan hadis ahad nggak diterima dalam akidah. Hadis ahad itu apa? Hadis yang di salah satu tobaqot sanadnya hanya ada satu orang, atau dua, atau tiga, tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi ahad itu lawan dari mutawatir. Itu kata mereka nggak boleh dipakai dalam masalah akidah. Lah ini contoh. Ini Rasul mengutus satu utusan. Siapa namanya tadi? Zaid bin Harithah. Satu utusan tiba-tiba datang ke unta. Ini nggak boleh sama Rasul. Ini nggak boleh sama Rasul gitu. Sahabat nggak boleh protes. Satu orang yang membawa berita dari Rasul diterima. Berarti berita dari satu orang bisa diterima. Ini masalah akidah ini. Ya, masalah keyakinan. Nah, itu sanggahan ya, hadis ini menjadi dalil untuk membantah Mu'tazilah dan yang sebangsa mereka yang menolak hadis ahad dalam akidah. Kemudian yang ketiga, batilnya keyakinan adanya manfaat pada kalung. Batilnya keyakinan adanya manfaat pada kalung dengan berbagai macamnya. Dengan berbagai macamnya. Maksudnya manfaat rahasia gitu. Kekuatan gaib supranatural. Kalau manfaat lebih cantik ya tidak masalah ya kan. Istri pakai kalung emas ya manfaat lebih cantik. Kemudian yang keempat, wakil dari imam menduduki kedudukannya dalam tugas yang diserahkan kepadanya. Menduduki kedudukannya dalam tugas yang diserahkan kepadanya. Yang kelima, haramnya memakai kalung dan yang sejenisnya untuk menolak bala. Haramnya memakai kalung dan yang sejenisnya untuk menolak bala. Dalil yang kedua, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah tamimah dan tiwalah adalah syirik. Nanti dijelaskan masing-masing. Sungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah
adalah syirik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ruqyah adalah bacaan-bacaan yang dibacakan kepada orang yang sakit. Maka hukumnya dibolehkan dengan 3 syarat. Hukumnya dibolehkan dengan 3 syarat. Yang pertama, menggunakan ayat Al-Qur'an, menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau nama dan sifat Allah atau doa-doa kepada Allah. Menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau nama dan sifat Allah atau doa-doa kepada Allah. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab yang difahami maknanya. Menggunakan bahasa Arab yang difahami maknanya. Artinya kalau berdoa gitu misalnya, itu pakai bahasa Arab dan dipahami maknanya. Tiga, tidak boleh meyakini bahwa mantra itu memberi manfaat dengan sendirinya. Tidak boleh meyakini bahwa mantra itu memberi manfaat dengan sendirinya. Tapi dia hanya menjadi sebab, sementara pemberi manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara pemberi manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 3 syarat. Jadi orang boleh saja membaca mantra dengan 3 syarat itu. Adapun tamaim atau jimat-jimat, dia adalah sesuatu yang dikalungkan. Dialah sesuatu yang dikalungkan baik dari kerang maupun yang lainnya, baik berupa kerang maupun yang lainnya, pada anak kecil untuk menolak ain, untuk menolak bala lah gitu biar jelas. Pada anak kecil untuk menolak bala. Itu asalnya begitu, jadi kalung. Nanti berkembang, gelang juga. Pokoknya dipakai. Adapun tiwalah adalah sesuatu yang dianggap bisa membuat istri mencintai suaminya atau sebaliknya. Suatu yang bisa membuat istri mencintai suaminya atau sebaliknya.
Kalau bahasa saya namanya pelet. Apa istilah lain? Selain pelet apa? Hah? Guna-guna. Guna-guna itu bukan sihir secara umum. Hah? Pengasihan. Itu tiwalah, dan itu adalah syirik. Dan sesuatu ini umum ya, banyak bentuknya. Faedah dari hadis ini, yang pertama haramnya ruqyah yang tidak memenuhi syarat. Haramnya ruqyah yang tidak memenuhi 3 syarat tadi. Dan itu bagian dari kesyirikan. Kemudian yang ketiga, jimat adalah kesyirikan. Jimat adalah kesyirikan. Yang keempat, pelet, pengasihan dan lain sebagainya adalah kesyirikan. Catatan tambahan ya, itu 3 aja faedahnya. Catatan tambahan, ulama berbeda pendapat tentang jimat yang berasal dari Al-Quran. Ulama berbeda pendapat tentang jimat yang berasal dari Al-Quran. Sebagian membolehkan dengan alasan, dengan dalil kias kepada ruqyah. Dengan dalil apa? Kias kepada ruqyah. Kemudian ulama yang lain mengharamkan berdalil dengan keumuman hadis tadi. Berdalil dengan keumuman hadis tadi. Dan yang kedua ini pendapat yang benar. Jadi yang benar, walaupun jimat itu dari ayat Quran nggak boleh. Ada Quran dicetak kecil sekali jadi jimat. Terkan Quran Istanbul apa ya, tahu? Haram, tidak boleh, syirik. Atau sebagian surat atau sebagian ayat tidak boleh. Jadi alasan ketidakbolehannya apa? Keumuman hadis tadi, jimat syirik. Kemudian alasan yang lain untuk menghindarkan Quran dari ihana, penghinaan. Jadi kalau Quran jadi jimat, mungkin dikalung, ketika tidur ketindih, penghinaan. Ketika apalagi di saku di mana gitu, ini peremehan, penghinaan terhadap Al-Quran. Apalagi dibawa ke WC misalnya, penghinaan. Kemudian alasan yang ketiga, menutup pintu kesyirikan atau menutup sarana gitu, lebih pas. Jadi kalau jimat dengan Quran dibolehkan, nanti lama-lama boleh juga jimat dari hadis, jimat dari doa-doa, lama-lama boleh semua gitu. Jadi menutup sarana,
menutup sarana kepada kesyirikan, maka haram hukumnya. Syaddud dzari'ah itu bagian dari qawaid ya, bagian dari kaidah yang baku, bahwasanya ketika sesuatu itu bisa mengantarkan kepada keburukan, itu hukumnya dilarang. Dalil yang ketiga dari Abdullah ibni Uqaim marfu'an. Dari Abdullah bin Uqaim marfu'an. Marfu'an maksudnya hadis yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak berani mengatakan qala Nabi. Mungkin kelasnya tidak selevel dengan hadis yang qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan sesuatu disandarkan kepadanya. Artinya Allah nggak membela, Allah nggak melindungi, Allah nggak menjaga. Disandarkan kepada sesuatu itu. Makanya orang yang bawa jimat itu menjadi orang yang paling sengsara, paling penakut, paling pengecut. Seperti yang terjadi di Indonesia ya, nantang tembak pas mau ditusuk jarum, ketakutan, katanya bisa ditembak. Ya itu penakut sebenarnya. Dukun itu omong kosong. Dukun itu kalau tidak pembual ya cabul gitu. Dukun atau dua-duanya. Kemudian faedah dari hadis ini, wajibnya bertawakal kepada Allah. Wajibnya bertawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka Allah menelantarkannya. Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka Allah akan menelantarkannya. Tiga, haramnya haramnya mencari manfaat dari selain Allah atau haramnya meminta manfaat dari selain Allah. Jadi nggak boleh ya meminta manfaat kepada sesuatu yang dia benda mati, nggak ada kaitannya gitu. Kalau kita mencari manfaat dari nasi biar kenyang, ya itu ada kaitannya gitu. Tapi kalau manfaat dari jimat, dari keris, itu nggak ada hubungannya. Hadis berikutnya diriwayatkan Imam Ahmad dari Ruwaifi. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepadaku, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'alal hayata satatulu bika. Mudah-mudahan hidupmu panjang, kamu panjang umur. Fa'akhbirin nasa, maka nanti kalau umurmu panjang, kabarkan kepada manusia. Anna man aqada lihyatahu, kabarkan kepada manusia bahwa siapa yang mengikat jenggotnya, atau taqallada wataron, atau membuat kalung dari busur, tali busur,
atau yang membuat kalung dari tali busur, awistanja biraji'i dabah au adm, atau yang cebok menggunakan kotoran hewan atau tulang, atau yang cebok menggunakan kotoran hewan atau tulang, maka sungguh Muhammad berlepas diri darinya. Maka sungguh Muhammad berlepas diri darinya. Jadi ada 3 perbuatan di sini ya, yang siapa melakukan Nabi Muhammad barok darinya. Barok itu berarti Nabi Muhammad membencinya, menjauhinya, memusuhinya, memeranginya. Jauh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja tadi? Mengikat jenggot, mengalungkan tali busur, dan cebok menggunakan kotoran hewan atau tulang. Mungkin kalau di Indonesia nggak kebayang gimana tuh cebok pakai kotoran hewan. Kalau di Timur Tengah sana, kotoran hewan seperti onta itu seperti batu. Jadi kalau nemu kotoran onta itu di padang pasir, membatu keras karena kering udara, keras. Jadi kayak batu. Jadi kan cebok boleh pakai batu. Nah ini karena nggak dapat batu, pakai kotoran onta. Nah, itu Rasul melarang, nggak boleh. Walaupun dia kayak batu gitu, nggak boleh. Tulang juga begitu. Tulang tidak boleh dipakai untuk cebok. Jadi berserak itu di padang pasir, ada tulang, ada macam-macam. Yang boleh dipakai untuk istinja, cebok hanya apa? Batu, istijmar, pakai batu atau kayu boleh. Tapi 2 benda ini dilarang oleh Rasul. Ada sebagian riwayat Rasul memberi alasan kenapa? Karena tulang itu makanan kawan kalian dari bangsa jin. Sementara kotoran hewan itu makanan dari tunggangannya para jin. Jadi ternyata itu makanan mereka ya. Tapi makannya nggak dicaplok, dihirup gitu. Mereka makannya dengan menghirup saja. Makanya ya ini cerita para peruqyah, wallahu alam kebenarannya. Jadi kalau meruqyah kemudian di sekitar situ ada orang rokok, itu jinnya kuat. Dia menghirup rokok, ada kekuatan. Kan menyan ya. Makanya dukun pakai menyan itu. Itu santapannya jin gitu. Ya kalau nggak menyan tembakonya mungkin, pokoknya kuat. Jadi begitu orang rokok itu disuruh pergi baru bisa diruqyah kena. Nah, apakah ada kaitannya? Mungkin bisa jadi, wallahu alam. Ini berapa ruqyah bilang begitu. Jadi memang ada bangsa jin yang makan tulang sama kotoran hewan. Tunggangannya jin ya jin juga gitu. Maksudnya kita manusia punya tunggangan hewan, jin juga punya tunggangan hewan jin gitu. Wallahu a'lam. Yang pertama mengikat jenggot. Jadi Nabi melarang mengikat jenggot. Emang kenapa? Karena mengikat jenggot ini biasa dilakukan oleh orang-orang sombong di zaman itu. Para raja ikat jenggot. Saya nggak bisa. Yang panjang itu kan, orang panjang jenggot diikat, dia digulung, diikat. Itu tanda kesombongan zaman dulu. Maka Nabi melarang itu. Atau juga ada alasan lain, karena mengesankan seperti perempuan. Jadi begitu jenggotnya digulung, jadi kayak nggak berjenggot gitu, kayak perempuan. Ada yang membuat alasan begitu. Ulama beda-beda pendapat. Ada juga yang mengatakan itu terlarang kalau sholat. Kalau di luar sholat nggak apa-apa ikat jenggot, tapi kalau sholat dilepas. Ya itu pendapatnya. Tapi yang lebih selamat pokoknya nggak usah dilakukan. Membuat kalung dari tali busur udah kita bahas tadi hadis pertama ya.
istinja di sini lafaznya istinja. Kalau istinja sebenarnya pakai air, tapi ini pakai kotoran sama tulang. Berarti ini maknanya istijmar sebenarnya. Kalau pakai benda padat itu namanya istijmar. Kalau pakai air baru namanya istinja. Pelajaran dari hadis ini yang pertama, mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Ruwaifi benar-benar panjang umur. Mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar, di mana Ruwaifi benar-benar panjang umur. Yang kedua, ini juga sama dengan hadis pertama tadi, diterimanya hadis ahad. Diterimanya hadis ahad. 3, haramnya mengikat jenggot. Ini mengikat ini bisa jadi digulung jenggot sendiri, bisa juga pakai karet atau yang lain gitu. Pokoknya diikat. Jadi jenggot nggak boleh digitu-gituin. Kemudian yang keempat, haramnya mengalungkan atau bisa mengalungkan tali busur. Haramnya menjadikan tali busur sebagai kalung, lebih pas. Haramnya menjadikan tali busur sebagai kalung. Karena itu ada kebiasaan jahiliyah menganggap bisa tolak bala. Sekarang mungkin nggak beranggapan gitu, tapi tetap dijauhi. Kenapa? Karena orang awam nggak ngerti, dikiranya itu boleh, ternyata jadi jimat betul. Jadi hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesalahpahaman itu sebaiknya ditinggalkan. Kemudian yang kelima, haramnya cebok dengan kotoran hewan dan tulang atau tulang. Nih, alasannya di sini disebutkan. Kenapa dilarang? Karena tulang adalah makanan jin dan kotoran hewan adalah makanan tunggangan jin atau binatangnya jin. Jadi jin punya binatang. Padahal jin juga kalau ingin menampakkan diri kepada manusia itu menjadi binatang biasanya. Selain hantu ya, penampakan macam-macam. Kadang jadi hewan. Ada ular masuk rumah, maka jangan langsung dibunuh, disuruh keluar dulu, keluar. Kalau dia bangsa jin, dia paham keluar. Kalau nggak keluar berarti nggak paham, itu ular betulan itu. Jadi ada ular jadi-jadian, dan itu yang paling banyak ya. Diantaranya jin itu paling senang jadi ular dan hewan-hewan yang lain. Makanya kalau ada hewan ya belum tentu itu hewan betulan, bisa jadi hewan jadi-jadian. Itu jin ya, bisa jadi. Terutama yang hitam-hitam. Suka menjadi kucing hitam atau anjing hitam atau macam-macam. Hadis yang terakhir. Jadi yang berkaitan dengan bab kita ini tadi yang masalah ini, menggantungkan, bukan jenggot, menggantung apa? Tali busur, jimat maksudnya. Kemudian hadis dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'addi raqabatin. Hadis riwayat Waqi'. Siapa yang memutus jimat dari seseorang, maka dia
maka pahalanya seperti membebaskan budak. Maka pahalanya seperti membebaskan budak. Kemudian ini riwayat Waqi ya. Dari Ibrahim juga, dalam riwayat Waqi juga beliau berkata dari Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata, kanu yakrahuna tamaim kullaha. Dulu para salaf membenci jimat semuanya, dari Quran dan selain Quran. Jadi memang salaf juga dulu membenci jimat, dari Quran sekalipun. Faedah dari hadis ini, keutamaan mengingkari kemungkaran. Jadi mengingkari kemungkaran seperti membebaskan budak. Yang kedua, haramnya jimat. Yang ketiga, salaf mengharamkan semua jimat meskipun dari Al-Quran. Salaf mengharamkan semua jimat meskipun dari Al-Quran. Ya, itu bab yang kita pelajari malam ini. Kalau ada pertanyaan mungkin silakan. Nah, silakan. Kalau penanda ini punya siapa gitu ya nggak apa-apa. Yang diharamkan tuh jimat maksudnya. Kalau bukan jimat tidak masalah. Sudah ada lagi? Ada ya, kita cukupkan ya sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.